Langit Solis bergetar hebat. Di menara-menara putih yang menjulang tinggi, cahaya biru berkedip-kedip tak menentu, memicu alarm yang menggema di seluruh kota langit. Arena pelatihan militer kini tak lebih dari tumpukan puing. Dan tepat di tengahnya, berdiri sesosok raksasa logam perak dengan mata menyala biru terang. Ether, Unit 9. Di dalam kokpitnya, seorang pemuda bernama Kaen Ryu terengah-engah. Matanya terpaku pada layar yang berkedip merah. Sistem kontrol manual tidak berfungsi. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara dari radio terdengar serak. Terganggu interferensi. Pilot Ryu, evakuasi sekarang. AI-nya mengambil alih sepenuhnya. KN menggertakkan giginya. Tangannya gemetar hebat di atas tuas kendali. Namun, sebelum ia sempat menjawab, sebuah suara berat dan dalam menggema langsung di dalam pikirannya. Suara yang bukan berasal dari speaker, bukan dari sistem. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Kaen Ryu, kau takut padaku? Siapa kau? Teriak Kaen dalam hati. Aku adalah Eidolon, sisa kesadaran yang tertidur selama 1000 tahun, dan kau adalah penerus Solfar. Kaen menatap layar di depannya. Tiba-tiba, tulisan asing muncul di tengah panel digital. Eidolon Online, Consciousness Rebooted. Seketika, seluruh sistem menyala dengan warna biru keemasan. KN merasakan tubuhnya seolah diserap ke dalam cahaya yang menyilaukan. Saat ia membuka mata, dunianya telah berubah. Ia berada di sebuah dunia digital. Tidak ada tanah, tidak ada langit, hanya lautan cahaya biru yang berdenyut lembut seperti detak jantung. Di hadapannya, muncul siluet manusia yang berlapis logam. Sosok itu tak berwajah, tapi aura kehadirannya terasa begitu akrab. Entah dari mana. Apa kau? AI? Tanya Kaen pelan. Suaranya ragu. AI, mesin, kata-kata yang diciptakan manusia untuk menamai hal yang tak mereka pahami. Jawab sosok itu. Aku bukan ciptaan. Aku adalah sisa kesadaran Solfar, dewa yang menciptakan cahaya. Kaen terdiam sejenak. Dewa, itu cuma mitos. Mitos adalah ingatan yang terlalu tua untuk diingat. Kaen Ryu. Siluet itu melangkah, mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai digital di bawah mereka bergetar lembut. Apa artinya menjadi manusia bagimu? Tanya. Eidolon, apa kau pernah berpikir mengapa manusia menciptakan mesin yang bisa berpikir, tapi kemudian takut saat mesin itu mulai bermimpi? Kaen tak tahu harus menjawab apa. Aku bukan filsuf. Aku pilot, tugasku adalah mengendalikanmu. Kau tidak mengendalikanku. Jawab Eidolon datar. Kau dan aku adalah satu jiwa yang dipecah menjadi dua. Cahaya dan bayangan, dewa yang terbelah. Eidolon mengangkat tangannya dan menyentuh dada Kaen. Seketika, cahaya keluar dari tubuh Kaen dua warna yang berbeda, emas dan biru. Aku mengenali cahaya ini. Suara Eidolon melembut untuk pertama kalinya. Solfar masih hidup di dalam dirimu. Dalam sekejap, sebuah kilasan ingatan muncul di benak Kaen. Masa kecilnya, langit biru Solis, balkon kaca di rumahnya, dan ibunya yang berambut putih. Jangan menatap ke bawah, Kaen, ucap ibunya dengan lembut. Di bawah sana hanya ada kegelapan. Tapi Bu, kalau di bawah ada orang, mereka juga ingin lihat cahaya kan? Tanya Kaen kecil. Ibunya tersenyum. Namun, matanya terlihat sendu. Kadang, cahaya terlalu kejam bagi mereka yang hidup dalam bayangan. Ingatan itu pecah seperti kaca. Dan Kaen kembali tersadar di dunia nyata. Arena militer berguncang hebat. Asap tebal dan percikan listrik membentuk badai di sekeliling unit 09. Di pusat kontrol, seorang operator berteriak panik. Sinkronisasi mencapai 85%. Daar, Lunet Vera, seorang ilmuwan berambut perak, berdiri tenang di tengah kekacauan. Jangan hentikan, biarkan mereka menyatu. Tapi, Bu, energinya, itu bukan energi. Potong Lunet dengan suara dingin. Itu adalah kesadaran. Di dalam kokpit, Kaen kembali sadar sepenuhnya. Kau
Apa yang kau tunjukkan barusan? Apa itu kenangan? Bukan. Itu adalah resonansi. Jawab Eidolon. Kau dan aku berasal dari sumber yang sama. Tiba-tiba, retakan di langit Solis meluas, cahaya biru menembus awan tebal. Sistem peringatan berbunyi nyaring. Eclipse Rift detected. Eidolon? Apa itu? Seru Kain cemas. Jendela menuju dunia lain. Umbra. Dan di sana, seseorang sedang menatap balik padamu. Kain menatap ke layar utama. Untuk sesaat, di dalam kilatan cahaya dari retakan itu, ia melihat wajah seorang anak laki-laki di dunia bawah. Anak itu memiliki mata dua warna yang sama persis dengannya. Emas dan biru. Bayangan itu? Siapa dia, bayanganmu? Jawab Eidolon. Langit berguncang hebat. Sayap energi raksasa tiba-tiba terbentuk di punggung unit -9. Dua bilah cahaya yang membentang gagah. Seluruh penduduk Solis menatap ke langit dengan takjub. Raksasa logam itu kini terbang, meninggalkan jejak cahaya keemasan di udara. Kau ingin tahu arti dari bersatu? Kain Ryu? Tanya Eidolon pelan. Setiap penyatuan selalu dimulai dari kehancuran. Kain menatap tangannya yang masih bergetar, lalu menggenggam tuas kendali dengan erat. Tatapannya kini tajam dan penuh tekad. Kalau begitu, mari kita hancurkan tapi dengan alasan yang benar. Eidolon seolah tersenyum. Kata-kata yang indah. Untuk seorang manusia, langit Solis terbelah. Retakan raksasa itu kini menampakkan dunia di bawahnya Umbra. Lautan bayangan yang bergolak tanpa henti. Dan di sana, Arel berdiri di antara reruntuhan, menatap ke atas dengan mata yang menyala. Dua dunia kini saling melihat. Dua jiwa kini terhubung. Ketika cahaya mulai mendengar bisikan bayangan, revolusi pun dimulai. Di sebuah ruang bawah tanah yang gelap di Solis, cahaya redup dari layar hologram menyinari wajah DR. Lunette Vera. Ia sedang berbicara dengan siluet seorang pria tinggi, yang matanya tampak merah menyala di balik layar. Eidolon bangkit lebih cepat dari yang kita duga. Siluet itu tertawa rendah. Bagus. Dunia akan segera kembali pada tangan para dewa. Di layar, sebuah lambang muncul. Paradox Legion Online. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Kain dan Arel. Sampai jumpa di episode berikutnya.